Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar, Modul 11 Segmen 3, Gelombang Berdiri pada Tali. Outline yang dibahas pada modul kali ini adalah yang pertama tujuan, kedua teori dasar, yang ketiga data dan pengolahan, dan yang terakhir adalah format laporan. Tujuan dari percobaan modul ini adalah yang pertama, menentukan frekuensi harmonik gelombang berdiri pada tali. Yang kedua, menentukan cepat rambat gelombang pada tali. Dan yang terakhir adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali. Nah, teori dasar untuk modul 11 kali ini yaitu, gelombang adalah getaran yang merambat pada satu medium, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan tidak diikuti oleh perpindahan partikel-partikel perantaranya. Jika sutas tali dengan tegangan tertentu digetarkan secara terus-menerus, maka akan terlihat suatu bentuk gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat gelombang, yang disebut juga dengan gelombang transversal. Nah, jika kedua ujung tali ditutup, maka gelombang pada tali itu akan terpantul-pantul dan dapat menghasilkan gelombang stasioner yang tampak berupa simpul dan perut gelombang. Nah, yang akan digunakan pada modul kali ini yaitu desain dari percobaan Melde sebagai berikut. Jadi di sini ada vibrator, yang di sini ada benang. Nah, vibrator ini akan menggetarkan si benangnya. Nah, kemudian di ujungnya ada kato meja yang dihubungkan pada beban gantung. Nah, sehingga sini diikatkan di vibrator dan juga terikat pada bagian katron dan beban gantungnya. Nah, sehingga terikat pada kedua ujungnya. Nah, selanjutnya adalah bahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner bisa juga disebut dengan gelombang tegak, gelombang berdiri, atau gelombang diam. Ini merupakan gelombang yang terbentuk dari perpaduan antar atau interferensi dua buah gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, tapi arah hambatnya berlawanan. Nah, sehingga seperti ini ada gelombang datang dan juga ada gelombang pantul yang keduanya akan berinterferensi jadi gelombang stasioner tadi. Nah, secara umum, cepat rambat gelombang stasioner dapat dicari dengan persamaan berikut, yaitu V sama dengan lambda dikalikan dengan F. V adalah cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Dari percobaan Melde, cepat rambat gelombang dicari dengan persamaan berikut. Jadi cepat rambat gelombang sama dengan akar dari gaya berat dari beban dibagi dengan rapat massa tali. Nah, kemudian ke bagian data dan pengolahan. Jadi pertama-tama digunakan data hasil pengukuran massa dan tali dan panjang tali. Nah, jadi ada beberapa jenis tali yang kita gunakan pada percobaan kali ini, yaitu tali tebal, tali tipis, tali coklat, dan tali hijau. Nah, memiliki massa seperti pada berikut dan panjang seperti pada berikut. Nah, kemudian dihitung rapat massa tali, yaitu adalah massa dibagi dengan panjang. Nah, seperti pada tabel. Nah, kemudian dihitung juga data pengukuran massa beban. Jadi, ada pengait, beban 1, beban 2, beban 3, beban 4, hingga beban 9. Nah, ini dihitung si massa bebannya. Nah, kemudian untuk percobaan 1, menentukan frekuensi harmonik. Nah, jadi pada tabel 3, data hasil percobaan frekuensi harmonik tali tebal. Jadi ini pada tali tebal. Nah, di sini diukur dari frekuensi harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, dan harmonik keempat. Nah, kemudian dihitung 1 per F-nya. Jadi 1 dibagi dengan frekuensi. Nah, diukur juga panjang gelombang dan amplitudo gelombangnya. Nah, kemudian dihitung untuk cepat rambat gelombang. Itu dihitung dengan cara mengkalikan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, diukur juga rata-rata cepat rambat gelombang tadi, itu V average. Dan juga dihitung juga standar deviasinya. Nah, selanjutnya dilakukan regresi linier untuk menentukan cepat rambat gelombang, yaitu regresi linier dari data panjang gelombang dan frekuensi. Nah, dari persamaan tadi, V sama dengan lambda kali F, atau lambda sama dengan V kali dengan 1 per F. Nah, sehingga si lambdanya akan jadi sumbu Y, dan 1 per F akan jadi sumbu X. 1 per F itu sama dengan periode. Oke, jadi seperti pada grafik berikut. Nah, jadi sumbu Y-nya ada panjang gelombang, dan sumbu X ada periode gelombang. Nah, kemudian akan dapatkan regresi liniernya dan dapatkan persamaan regresi liniernya. Y sama dengan sekian X tambah konstanta. Nah, bilangan di belakang X ini adalah si kecepatan rambat gelombang hasil eksperimen. Jadi, tercatat kecepatan rambat gelombang hasil eksperimen tersebut. Nah, kemudian lakukan langkah yang sama untuk mencari V average dan V eksperimen untuk tali lain, di tali tipis, tali coklat, dan tali hijau.
Nah, selanjutnya ke percobaan kedua. Faktor-faktor yang memengaruhi cepat lambat gelombang. Nah, jadi di sini ada tabel dari data percobaan kedua. Jadi di sini ada frekuensi, terus periode dihitung dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Nah, kemudian sini ada masa bebannya. Di sini ada pengait 1, 2, tambah 3. Ini adalah tadi beban tadi. Nah, dihitung dari masanya pakai tabel yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk panjang gelombangnya diukur dan F-nya dihitung dengan cara mengalihkan massa dengan gravitasi. Nah, kemudian V cepat lambat gelombang dihitung dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, kemudian dihitung juga V kuadratnya dengan menguadratkan dari cepat lambat gelombang. Nah, kemudian digunakan rumus berikut, yaitu F sama dengan mu kali F kuadrat, mu kali V kuadrat. Jadi melalui persamaan V sama dengan akar F bagi dengan mu pada percobaan Melde. Nah, jadi seperti pada ini, jadi lakukan juga regresi linearnya. Jadi sumbu Y-nya adalah si F, dan sumbu X-nya adalah si V kuadrat. Nah, jadi sumbu Y-nya adalah F tadi gaya tegang tali, dan juga sumbu X-nya adalah kuadrat dari cepat lambat gelombang, sehingga dapat grafik regresi linear seperti pada berikut. Nah, sehingga dapatkan sama regresi linearnya, Y sama dengan sekian X tambah konstanta. Nah, maka nilai dari koefisien X ini adalah si mu eksperimen. Jadi kita catat seperti berikut. Nah, lakukan juga untuk dihitung juga akan perbandingan antara mu eksperimen dengan mu tebal dengan mu yang kita gunakan. Itu kita hitung galatnya sama dengan mu eksperimen kurang mu tadi perhitungan dibagi dengan mu perhitungan. Jadi pada perhitungan ini kita gunakan tali tebal dikalikan dengan 100%. Nah, sehingga kita dapatkan galatnya. Nah, lakukan langkah yang sama juga untuk mencari mu eksperimen dan galatnya untuk tali-tali yang lain juga. Sekian video untuk modul 11 segmen 3. Terima kasih.